醉了吗？怎么从……让我以为那样的日子，谢谢你啊，小男子。快闭上啊！你这不是伤口上撒盐？这个就是你的。哎呀！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tonggo dari Fearless Battle Spirit untuklah episode 147. Untuk di part sebelumnya, Kinan telah mendatangi kediaman tuanmu dan dia berhasil untuklah menyembuhkan Tuan Putri. Dan sebetulnya kedatangan dari Kinan bukan untuklah menyembuhkan, melainkan untuklah bertemu dengan pujaan hatinya, yaitu Xian Miao Miao. Kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Mereka berdua yang terlalu banyak meminum anggur membuat Xian Miao Miao dan Kinan haruslah mabuk berat. Tetapi Kinan berhasil untuklah mempertahankan kesadarannya. Di sini Xian Miao Miao menceritakan semua keluh kesahnya guys. Yang ternyata ya dia termasuk putri yang begitu sangatlah dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Hal inilah yang membuat dia memiliki sifat yang begitu sangatlah keras dan semua permintaannya haruslah dituruti. Ia layaknya seperti gadis yang dimanja banget lah ya. Namun, hari kesenangan dia tiba-tiba menghilang ketika kediamannya telah diserang oleh seseorang dan terjadinya kebakaran besar yang merenggut semua miliknya, termasuk dengan kedua orang tuanya. Yang tersisa hanya dirinya dan minuman arak yang selama ini dia anggap sebagai temannya guys. Maka dari itulah Xian Miao Miao selalu meminum arak. Karena ya selama ini hanya arak sajalah yang selalu menemani dia ketika dirinya sedanglah bersedih. Tetapi kesedihan dia ini sudah lama menghilang semenjak ada orang yang begitu bodoh mencoba untuklah membangunkan dengan darahnya. Yang tak lain adalah Kinan dan itu adalah awal pertemuan mereka berdua guys. Semenjak dari situlah kesedihan dari Xian Miao Miao perlahan-lahan mulai menghilang. Dia telah melihat dunia yang begitu luas bersama Kinan. Jadi ya, dia ingin sekali mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mendengar itu ya, Kinan langsunglah tersipu malu. Dan dia kembali bertanya dengan keadaan yang begitu gugup. Apakah dengan begini, dia bisa untuklah pulang ke alam atas? Ternyata ya, masih ada alam lain lagi. Padahal ya untuk Kinan sekarang ini kan berada di alam atas guys. Tetapi Xian Miao Miao begitu enggan untuklah pergi ke alam atas lagi. Karena dia tidak lagi memiliki keluarga. Ditambah untuk pergi ke kebun obat tampaknya dia juga tidak akanlah diterima. Karena ada beberapa tetua yang tidak rela untuklah bertemu dengannya. Untuk Xian Miao Miao menganggap ya untuk beberapa tetua yang di sana yang sedang membangun kebun obat kembali, mereka menganggap kebakaran besar itu terjadi gara-gara ulahnya. Jadi ya semua permasalahan di masa lalu telah dilimpahkan kepada Xian Miao Miao. Padahal nyatanya kita juga kagak tahu ya permasalahannya seperti apa, masihlah abu-abu. Jadi ya Xian Miao Miao menganggap kalau kebun obat yang telah hilang itu bukanlah rumahnya lagi. Dan mabuk dari Xian Miao Miao sudah semakin parah. Dia meminta kepada Kinan untuklah berbicara. Karena selama ini dia yang terus-terusan berbicara. Dan saatnya giliran untuklah Kinan berbicara. Jika tidak, maka dialah yang akan menghajarnya. Lantas ya, Kinan ketar-ketir dan dia kembali menceritakan kejayaan dia di kerajaan kuno Ventian. Namun ya cerita ini sangatlah panjang, dia tidak ingin menceritakannya dengan begitu detail. Tetapi ya Xian Miao Miao berkata ceritakan saja, malam masih sangatlah panjang. Dan dia akanlah mendengarkannya sampai akhir. Singkatnya, di keesokan hari, Kinan haruslah berpisah dengan Xian Miao Miao. Dan tuanmu telah mempersiapkan sebuah formasi teleportasi yang dimana akanlah membawa Kinan ke taman obat yang telah hilang.
Tidak sampai di situ juga, dia memberikan sebuah pil kepada Qinan. Namun siapa sangka untuk tuan putrimu dan juga Xian Miao Miao ikut serta untuklah pergi ke taman obat yang telah hilang. Alasan tuanmu membiarkan putrinya pergi bersama Xian Miao Miao dan Qinan agarlah mendapati pengalaman. Ditambah ya, berada di sisinya Qinan sudah pasti akanlah mendapati perlindungan. Daripada di kediamannya, dia tidak akanlah menjadi apa-apa. Dan dia memberitahu kalau mutiara pil yang dia berikan ini sangatlah begitu berguna. Jika nantinya mereka mendapati bahaya, maka hancurkan saja mutiara tersebut, maka mereka akanlah kembali ke tempat semula. Dan tuanmu meminta satu permintaan kepada Qinan, kalau dia harus bisa menjaga putrinya. Karena ya untuk penyakitnya sama sekali belum sembuh. Tetapi ya dia tetap bersikeras untuk pergi bersama mereka berdua. Dan Qinan membalas, tidak perlu khawatir kalau dia akanlah menjaga putrinya dengan begitu baik. Sementara itu, di taman obat yang telah hilang, terlihatlah dua tetua yang sedanglah berdebat tentang menggerakkan formasi kebun obat. Yang satu lagi inginlah menanam tanaman obat terlebih dahulu daripada formasi. Karena baginya, menanam obat adalah dasar dari semua itu. Namun ya, tetap saja mereka berdua memiliki prinsipnya masing-masing. Sehingga perdebatan tersebut tidak ada hasil sama sekali. Sampai-sampai Qinan, Xian Miao Miao dan putrimu sampai ke kebun obat. Dan dua tetua tersebut ya langsung menyadari kalau yang berada di depannya ini adalah tuan putri mereka. Sehingga mereka berdua langsunglah menyambutnya sembari berkata kalau dia telah membuat mereka menunggu begitu sangatlah lama. Ingat ya perkataan dari Xian Miao Miao, di kebun obat yang hilang ini ada beberapa tetua yang tidak rela kalau dia datang ke sini. Berarti bukan mereka berdua, melainkan masih ada tetua-tetua lainnya guys. Dan sesuai perkataan dari Xian Miao Miao, kita bisa melihat kalau kebun obat yang telah hilang ini dikelilingi oleh gunung yang begitu sangatlah luas dan tinggi. Tidak sampai di situ, gunung yang telah melingkari tempat tersebut telah mengalami kebakaran yang parah guys. Wow. Jadi penasaran ya, masa lalu dari Xian Miao Miao sebenarnya ada apa? Ternyata ya untuk dua tetua ini memiliki nama sebagai Paman He dan Paman Ling. Lalu Xian Miao Miao bertanya, apa kabar dengan mereka berdua? Dan mereka pun mengatakan baik-baik saja. Tetapi ya untuk lahan kebun obat tampaknya sudahlah tidak tertolong. Karena sudah ratusan tahun terjadi kebakaran yang besar, sampai sekarang masih menjadi tanah yang gosong. Jadi ya, mereka berdua ini menganggap tampaknya ada sesuatu yang aneh dengan kebakaran tersebut. Sebab ya, tidak sepeduli mereka berusaha begitu keras untuklah memakmurkan tanah ini lagi, hasilnya sama sekali tidaklah kelihatan. Bahkan ya untuk satu pohon saja sama sekali tidaklah tumbuh. Untuk Xian Miao Miao, dia sungguhlah tidak menyangka padahal ya sudah ratusan tahun berlalu tetapi tetap sama seperti yang dulu. Dan ketika diperiksa oleh Qinan dengan mata dewanya, dia bisa melihat tanah gosong ini bukan hanya terjadi karena kebakaran saja, melainkan roh-roh yang telah meninggal dunia ternyata bersemayam di tanah tersebut yang membuat tanah ini sangatlah tidak subur. Begitu juga dengan tuan putrimu ternyata memiliki kemampuan yang sama. Namun metode dia berbeda dengan Qinan. Hanya dengan menempelkan tangan ke tanah, dia bisa merasakan rasa sakit dan kebencian yang tak berujung. Alhasil mereka berdua bertanya-tanya sebenarnya apa yang dibenci oleh tanah ini. Bahkan mereka menolak untuklah kehidupan baru. Baru aja dibilang, Qinan merasakan roh yang begitu sangatlah kuat dan berada di alam wuzu atau alam kaisar bela diri. Dan Qinan memberitahu ya kalau itu adalah monster yang telah terbentuk dari kumpulan kebencian. Tetapi berbeda dengan Xian Miao Miao, dia melihat monster tersebut adalah ibunya
dan dia langsunglah menghampirinya serta memanggilnya dan berkata kalau dia telah pulang. Tetapi untuk monster itu berkata, suku manusia adalah suku yang begitu serakah. Kinan yang melihatnya mencoba untuklah menarik tubuhnya, tetapi si Miao Miao lebih cepat dari yang diperkirakan olehnya. Dan kita bersambung untuklah di video kali ini. Dilanjutkan untuklah di hari Selasa minggu depan. Untuk episode kali ini ya, kita bisa bermain tebak-tebakan guys. Di akhir scene, monster yang disebut ibu oleh si Miao Miao kalau suku manusia adalah bajingan dan makhluk hidup yang begitu serakah. Dari sini ya, kita bisa mengetahuinya. Mungkin monster tersebut adalah bentukan dari beberapa tanaman obat yang selama ini dibudidayakan oleh para manusia. Dan karena sifat keserakahan manusia inilah yang membuat tanaman obat merasa begitu menderita dan menjelma menjadi ibunya si Miao Miao. Itu tebakan pertama. Untuk tebakan keduanya, kalau monster tersebut itu benar adalah ibunya si Miao Miao dan mereka memang berasal dari tanaman obat. Dan para suku manusia ini datang ke kebun obat dan membakar seluruh kekediaman mereka untuklah mengambil seluruh tanaman yang berada di sini. Dan terbentuklah sifat kebencian. Dan alasan mengapa Mimin sebut kalau suku dari si Miao Miao ini adalah tanaman obat, karena pada awal Kinan bertemu dengan si Miao Miao dengan awalan bentuknya itu adalah akar ginseng. Dan ketika melakukan kontrak darah tersebutlah yang membuat si Miao Miao berubah menjadi seorang wanita. Ya, itu untuk tebakan kedua. Tebakan ketiganya terserah kalian ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 那样的日子，谢谢你啊，小男子。快闭上啊！你这不是伤口上撒盐？这个就是你的。哎呀，